Ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali akan menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan menarik. Sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video di channel Kang Kumis. Kesempatan kali ini Kang Kumis akan berbicara mengenai dampak terjadinya perselingkuhan secara psikologis. Nah, tentunya di sini terlepas dari ketahuan atau tidak, sebetulnya secara beban pribadi itu memang ada dampak tersendiri. Namun ketika dia seorang pelaku, biasanya dia menjadi kebal terhadap dampak-dampak yang dirasakan secara psikologis pada dirinya. Nah, kini kita akan berbicara beberapa dampak seorang pelaku perselingkuhan ketika ternyata perselingkuhannya terbongkar. Nah, dampak yang akan dirasakan yang pertama adalah tentunya rasa malu yang diderita oleh pelaku. Nah, malu ini biasanya berimbas. Biasanya ketika ketika para pelaku selingkuh itu mungkin istrinya, juga suami dan keluarganya tentunya merasakan hal yang sama, menjadi malu. Nah, perselingkuhan ini biasanya juga diakibatkan karena timbulnya kekosongan pada dirinya, atau seakan-akan menganggap bahwa pasangan selingkuhnya jauh lebih baik dari pasangan sendiri. Nah, ini adalah salah satu hal yang dapat memicu seseorang melakukan hal tersebut atau melakukan perselingkuhan. Kemudian dampak berikutnya adalah ketika seseorang ketahuan melakukan perselingkuhan, ini biasanya menjadi posesif atau serba rahasia. Nah, karena apa? Tentunya dia tidak serta-merta menceritakan kronologis perselingkuhannya karena didera rasa malu. Ini tentunya yang dirasakan dampak secara psikologisnya. Posesif di sini bisa dimaksudkan juga karena orang tersebut merasa tersakiti atau disakiti oleh pasangannya. Nah, ini yang repot, ini adalah ketika perselingkuhan kan biasanya terjadi sesama orang yang sudah punya keluarga. Nah, ketika di sini terbongkar, maka ketika mau hancurlah kedua pihak keluarga. Artinya pasangannya yang perempuan juga hancur, pasangan yang laki-laki juga hancur. Makanya kalau bisa, langkah yang baik adalah jangan berselingkuh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah timbul rasa kesal pada dirinya. Rasa kesal karena hal yang selama ini ia rahasiakan ternyata terbongkar. Tentunya ini adalah menambah beban psikologis bagi pelakunya. Nah, biasanya faktor perselingkuhan ini juga banyak yang disebabkan oleh karena rasa tidak diperhatikan pasangan, ya. Tidak dihormati pasangan. Ini juga bisa mengakibatkan hal tersebut. Lalu ketika orang yang tipenya seperti itu, ketika ketahuan, dia justru merasa lega karena dia sudah merasa bahwa dia mendapatkan jati dirinya. Ya, ini ada yang lega, ada yang kesal, ya. Tapi ini tergantung dari faktor pendorong perselingkuhan yang terjadi pada pribadinya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya masalah harga diri. Apalagi apabila itu terjadi di kalangan-kalangan tertentu. Tentunya siapapun itu, terlepas dari kalangan atau non-kalangan atau umum, nah, harga diri adalah menjadi hal yang paling ia pertahankan sebelumnya. Namun ketika perselingkuhannya diketahui orang, memang mau tidak mau harga diri menjadi taruhan. Nah, kemudian dampak berikutnya, dia menjadi kebal terhadap perasaan karena ketika terus berlarut-larut memikirkan permasalahan yang sudah terjadi, maka keterpurukan yang ia dapat. Nah, biasanya orang-orang seperti ini selalu mencari kesibukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah lambat untuk melakukan adaptasi di lingkungan. Artinya dengan beban mental yang ia rasakan secara psikologis, tentunya kembali lagi menjadi enggan bergaul dengan lingkungan karena
ketahuan perselingkuhan itu tadi, ya. Kemudian orang tersebut menjadi berpikir buruk. Berpikir buruk di sini maksudnya setiap kita melihat orang-orang di sekeliling kita sedang berkerumun, kita selalu berpikir bahwa dia sedang menceritakan dirinya, padahal belum tentu. Nah, pemikiran-pemikiran itu terus muncul dalam dirinya, itu saya yakin. Kemudian yang berikutnya adalah dia akan selalu terbayang saat-saat melakukan hal itu, sehingga walaupun mungkin ya, biasanya kalau pasangan seperti itu ketahuan pasangannya berselingkuh tapi masih cinta, biasanya dia merelakan, ibaratnya apa? Meminta maaf, bahasanya menunduk-nunduk agar bisa diterima kembali oleh pasangan. Ini juga termasuk beban mental yang luar biasa loh, ya. Ini terpaksa dilakukan karena kadang perselingkuhan ini bisa juga terjadi di keluarga yang kelihatannya adem-adem saja, ya, karena banyak faktor yang menimbulkan perselingkuhan. Bukan berarti hanya keluarga yang tidak harmonis saja lalu mudah timbul perselingkuhan. Keluarga yang kelihatannya harmonis pun karena mungkin ada faktor kesempatan, kemudian kemauan dan lain sebagainya, itu juga dapat mendorong terjadinya seperti itu. Biasanya yang melakukan bahasanya meminta maaf yang berlebihan kepada pasangan ini adalah pasangan yang kelihatannya adem-adem saja, ya. Di satu sisi dia kepengen melakukan perselingkuhan, tapi di sisi lain juga dia takut kehilangan pasangan. Ini biasanya seperti itu, ya. Terus kemudian beda halnya ketika perselingkuhan yang memang ada komitmen-komitmen tertentu dengan pasangan selingkuhnya. Lalu setelah ketahuan komitmen tersebut dilanggar, ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi pasangannya, pasangan selingkuhnya maksudnya. Ketika pasangan selingkuh betul-betul berharap bahwa setelah perselingkuhannya ketahuan dia akan bertanggung jawab. Namun setelah ketahuan ternyata memang dia lari dari tanggung jawab. Ini biasanya menimbulkan faktor psikologis yang luar biasa. Nah, ketika itu terjadi secara terus-menerus, biasanya orang ini menjadi nekat. Bahkan seakan-akan jika dia seorang perempuan atau seorang wanita, biasanya jadi berprinsip bahwa dia tidak mau lagi mengenal pria brengsek. Ini biasanya seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Jadi banyak orang-orang yang setelah diselingkuhi justru itu menjadi sebuah hal yang memang membuat kondisi psikologisnya menjadi memburuk karena trauma yang berlebihan. Kemudian juga dia ketika trauma itu selalu berpikir pendek tentang dirinya, bahasanya kapok, ya. Jadi lebih baik tidak mengenal yang lain daripada tersakiti. Biasanya dia akhirnya lebih berpikir menyendiri itu lebih indah baginya di saat-saat seperti itu, ya. Nah, padahal serapi-rapinya perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan yang mampu bertahan lama, dan tidak ada kehidupan dalam perselingkuhan berakhir bahagia, itu tidak ada. Jadi saya yakin kepada teman-teman semua, tentunya ketika terjadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang bersikap perselingkuhan, bisa menyikapi secara bijak dan tidak sampai timbul terjadinya perselingkuhan dalam keluarga Anda. Karena saya yakin Anda sangat mencintai pasangan, sang istri sangat mencintai suami, dan begitu pula sang suami sangat mencintai istri tercinta. Karena bagaimanapun ketika kita mau jujur, istri adalah prioritas utama dalam hidup Anda dan dalam hidup kita semua. Jadikan istri dan anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa dikatakan tidak, merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan apabila kita ingin betul-betul mewujudkan, menciptakan keluarga yang harmonis lahir dan batin. Terima kasih.